Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. In this video, we're going to learn about the concept of binary search trees, how they work, how they structure, and how to write the code of them in C++. But before we dive in, don't forget to like, subscribe, and turn on your notification bell. So, in this video, we'll cover everything about binary search tree, from what a binary search tree is, how it works, how it structures, and how to implement it in C++. So, if you're currently studying data structures or working on a school project, this video is perfect for you. So, grab your notebook, stay focused, and let's make learning BST easy, clear, and even a little fun. Let's go! Nah, oke, di sini kita akan mempelajari tentang binary search tree. Jadi sebelum kita memahami lebih dalam mengenai binary search tree itu sendiri, tentu kita harus mengetahui apa itu binary search tree. Nah, binary search tree atau BST adalah salah satu jenis struktur data pohon biner di mana setiap node memiliki paling banyak dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Dan nilai-nilai diatur sedemikian rupa agar memudahkan pencarian data. Semua node di subtree kiri bernilai lebih kecil dari nilai node induk, dan semua node di subtree kanan bernilai lebih besar dari nilai node induk. Nah, di sini ada contoh dari binary search tree. Node induk atau root itu merupakan angka 7 ini. Nah, sedangkan anak kanannya yang memiliki nilai lebih besar dari angka 7, yaitu angka 9, berada di sebelah kanan. Dan anak kirinya yaitu nilai-nilai yang angkanya kecil dari 7, yaitu berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya, untuk struktur dari binary search tree ini terdiri dari root atau akar, yaitu node pertama dari pohon. Nah, dari binary search tree ini, rootnya itu angka 8, yang merupakan node pertama dari pohon, dan left child atau anak kiri, node dengan nilai lebih kecil dari induknya. Nih, di sebelah kiri ada angka 3, dan right child atau anak kanan, yaitu node dengan nilai lebih besar dari induknya. Nah, di sini ada angka 10, di mana angka 10 itu lebih besar dari angka 8, sehingga dia berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya terdapat operasi dasar dalam BST, di dalam binary search tree. Yang pertama yaitu adalah insert. Insert adalah penyisipan sebuah elemen baru dalam binary search tree. Elemen tersebut akan menjadi leaf. Algoritma menambah elemen X pada binary search tree, yaitu yang pertama mulai dari root. Mulai dari root, jika X lebih kecil dari root, maka X harus diletakkan pada subtree sebelah kiri. Dan jika X lebih besar dari root, maka pada subtree sebelah kanan. Nah, di sini saya telah mencantumkan contoh dari binary search tree yang menyisipkan angka 12 dan 14. Di mana root atau node induknya yaitu 10. Nah, jika pengguna ingin menyisipkan angka 12 itu lebih besar dari 10. Jadi otomatis angka 12 itu berada di cabang sebelah kanan dari 10. Dikarenakan di cabang sebelah kanan dari 10 itu adalah angka 15, sedangkan angka 12 itu kecil dari 15, maka dari angka 15 itu dibikin cabang ke sebelah kiri untuk menempatkan nilai 12. Nah, selanjutnya pengguna menambahkan lagi angka 14. Nah, angka 14 itu juga lebih besar dari angka 10. Karena angka 14 lebih besar dari angka 10, tetapi di 10 sudah ada cabang 15, harusnya 14 lebih kecil dari 15, maka ditulis di cabang sebelah kiri 15. Tapi kebetulan tadi sebelumnya sudah ditambahkan angka 12, yang dimana angka 12 itu juga lebih kecil dari 15. Maka dari angka 15 itu
dibikin cabang ke kiri untuk 12, lalu untuk cabang ke nilai 14 dibikin cabang ke kanan dari nilai 12 yang dia tetap berada di cabang sebelah kanannya 10. Nah, selanjutnya itu search. Mencari di binary search tree berarti menemukan not tertentu dalam struktur data. Dalam pohon pencarian biner, mencari not itu mudah karena urutannya spesifik. Berikut ini algoritma jika kita ingin mencari not tertentu di dalam pohon. Jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai not saat ini, maka pencarian dilanjutkan di subtree sebelah kiri. Jika nilai yang dicari lebih besar, maka pencarian dilanjutkan ke subtree kanan. Dan jika nilai yang dicari sama dengan not saat ini, maka pencarian berhasil. Nah, dari contoh binary search tree yang saya cantumkan, nah, jika pengguna ingin mencari angka 2, di mana angka 2 itu lebih kecil dari not induknya, not saat ini, yaitu 7, karena angka 2 kecil dari 7, maka pencarian dilanjutkan ke subtree sebelah kiri. Nah, jika nilai yang dicari itu lebih besar, maka pencarian dilanjutkan ke sebelah kanan. Nah, misalnya pengguna ingin mencari nilai 9 dan nilai 9 itu lebih besar dari 7, maka dilanjutkan mencarinya di subtree kanan. Nah, apabila pengguna ingin mencari nilai 7 dan kebetulan not induk atau not saat ini yaitu 7, maka pencarian langsung berhasil karena angka 7 merupakan root atau not utamanya. Nah, yang ketiga yaitu remove atau delete. Delete atau penghapusan adalah proses menghapus not dari BST. Terdapat 3 kasus penghapusan, yaitu yang pertama not tanpa anak atau left, langsung dihapus. Yang kedua not dengan 1 anak, yaitu anak menggantikan posisi not yang dihapus. Nah, untuk kasus ketiga yaitu not dengan 2 anak. Untuk menggantikan not yang dihapus, yaitu nilai tersebut diganti dengan in order successor atau predecessor, lalu hapus not pengganti. Nah, di sini contoh binary search tree-nya. Untuk kasus satunya yang tidak mempunyai anak atau leaf, itu angka 5. Dan untuk kasus 2-nya yang mempunyai 1 anak, yaitu angka 6, karena hanya mempunyai cabang 1 ya, ini 5. Dan yang kasus ketiga yaitu mempunyai 2 anak. Sini ditunjukkan oleh angka 4 karena dia mempunyai 2 cabang. Angka 4, 2 cabang, di sini 6 dan yang di sini 1. Ada 2 cabang. Nah, di sini saya membuatkan contoh apabila pengguna ingin menghapus angka 4. Dari binary search tree ini, jika pengguna menghapus angka 4, maka nilai yang akan menggantikan angka 4 ini yaitu angka 5. Kenapa angka 5? Karena untuk menggantikan not yang dihapus yaitu diambil dari cabang sebelah kanan yang mempunyai nilai yang paling kecil. Jadi, diambillah 5 untuk menggantikan 4. Kenapa kita tidak mengambil 6? Nah, kalau kita mengambil 6 untuk menggantikan posisi 4, otomatis cabang kanannya 5. Sedangkan cabang kanan itu nilainya harus lebih besar daripada induknya. Nah, kan 6 lebih besar daripada 5. Nah, jadi harusnya 5 itu di sebelah kiri. Jadi untuk mengatasi kebingungan, jadi angka 5 ini digunakan untuk menggantikan posisi angka 4. Nah, jadi di sini angka 5 langsung ke atas dan membuat cabang ke kanan untuk angka 6. Nah, operasi dasar yang terakhir yaitu transversal. Transversal adalah proses mengunjungi setiap node dalam pohon yang digunakan untuk menampilkan isi dari BST dan melakukan operasi seperti pencarian, pengurutan,
atau penghapusan. Jenis-jenis dari transversal itu sendiri adalah in order transversal. Pengurutan dari in order transversal ini dimulai dari left root dan berakhir di right. Jadi dia dari sebelah kiri, akar, dan sebelah kanan. Nah, dengan urutan seperti ini, in order transversal ini akan menghasilkan urutan nilai secara menaik atau ascending. Nah, yang kedua yaitu pre-order transversal. Pre-order transversal ini mengurutkan dari root left right, dari induk ke kiri dan baru ke kanan. Sedangkan yang ketiga yaitu post-order transversal, urutannya dari left right root. Jadi ibaratkan pohon binarnya seperti ini, maka untuk mengurutkan nilainya diambil dari cabang sebelah kiri, kanan, baru ke puncak atau ke ujungnya. Nah, di sini saya membuatkan contoh sederhana untuk membuat binary search tree. Di sini contohnya, Caca ingin membuat binary search tree dengan data sebagai berikut: 8, 3, 10, 1, 14, dan 6. Nah, di sini yang sebagai root itu angka 8, lalu 3 itu lebih kecil dari 8, maka dia berada di sebelah kiri. 10 lebih besar dari 8, berada di sebelah kanan. 1 kecil dari 8 dan kecil dari 3, maka dari angka 3 dibikin cabang ke kiri. Dan 14 itu lebih besar dari 8, berarti dia di sebelah kanan. Dan dia lebih besar juga dari 10, berarti dibikin cabang dari 10, 8, 10, 14. Dan yang terakhir yaitu 6. Mana 6 itu kecil dari 8, berarti di sebelah kiri, tapi dia lebih besar daripada 3, berarti dia dibikin cabang ke kanan dari 3. Nah, di sini bagaimana sih animasi implementasi BST? Di sini saya mempunyai rekomendasi web yang cocok untuk kita agar mudah memahami implementasi dari binary search tree ini. Di web visualgo.net ini terdapat fitur-fitur seperti untuk membuat BST, mencari, menambahkan, menghapus, dan transversal tadi. Semua operasi dasar pada binary search tree bisa kita lihat atau kita praktekkan langsung di visualgo.net. Oke, langsung saja. Di sini kita klik linknya. Nah, di sini sudah disediakan ya binary search tree-nya. Di sini terdapat fitur create. Kita bikin ulang. Nah, kita buat ada berapa node. Misalnya ada 10. Nah, di sini ada 10 node nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nih, 59 itu sebagai root. 26 merupakan anak kiri, cabang kiri karena dia lebih kecil dari 59. Dan 86 cabang kanan karena dia lebih besar dari 59. Nah, selanjutnya ada cabang 26. Dari cabang 26 ada 6. Ke kanannya ada 30. Dari 30 terdapat cabang kanan yaitu 44. Dari 59 cabang kanannya 86. 86 ini mempunyai dua cabang, yaitu 62 di sebelah kiri dan 87 di sebelah kanan. 62 mempunyai cabang di mana cabang nilainya 71 lebih besar dari 62, jadi berada di sebelah kanan. Dan dari 87 terdapat cabang dengan nilai lebih besar 91 berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya di sini ada search. Kita coba untuk mencari nilai 62, apakah terdapat pada binary search tree ini atau tidak. Nah, jadi dia dimulai dari root. Nah, value 62 is found. Di sini kita lihat dari root, kenapa dia langsung ke kanan mencari 62? Karena 62 itu lebih besar dari 59.
59 itu rootnya, 62 yang kita cari. Jadi dari 59 dia ke kanan. Nah, cabang kanannya itu 86, sedangkan 62 itu lebih kecil dari 86. Jadi 62 itu sudah pasti berada di cabang sebelah kiri dari 86. Nah, ini dia. Selanjutnya kita coba untuk menyisipkan data ya. Kita tambahkan data angka 14. Nah, angka 14 ini ditambahkan di cabang sebelah kiri karena dia kecil dari 59. Selanjutnya, dari 59, cabang kirinya ada 26, dan 14 masih kecil dari 26. Jadi, berada sebelah kiri juga. Tapi, sebelah kiri 26 sudah ada angka 6, maka 14 berada di cabang sebelah kanan angka 6, karena dia lebih besar dari 6. Selanjutnya, kita coba remove, kita hapus. Nah, tadi remove kan ada 3 kasus nih. Kasus yang pertama itu, dia menghapus yang tidak mempunyai anak atau leaf, berarti dia menghapus nilai ujung. Nah, kita hapus 14. Harusnya tidak ada perubahan ya, karena kalau dia cuma menghapus ujung, tidak akan mempengaruhi nilai-nilai yang lain. Nah, dia langsung saja kan, dia menghapus tanpa mengubah tata letaknya. Selanjutnya, untuk kasus kedua, yang mempunyai satu cabang nih, satu cabang misalnya 62 nih, cuma punya satu cabang 71 ya, kita hapus 62. Maka katanya tadi menurut teori cabangnya yang menggantikan. Nah, benar, 71 yang menggantikan not yang dihapus tadi. Nah, untuk yang mempunyai 2 anak, kasus ketiga, kita coba hapus 26 ya, kan mempunyai 2 anak nih, ada 6 dan 30. Nah, jadi dia akan menarik angka 30 untuk menggantikannya. Tadi kan 26 ya yang kita hapus. Nah, 26 itu mempunyai cabang kanan, yaitu 44 dan 30. Kenapa 30 yang menggantikan 26, bukan 44? Karena 30 merupakan cabang terkecil di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita coba untuk transversal ya. In order transversal. Mulai dari left, root, right. Nih, sudah selesai left, root, right. Nah, jadi dia mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Itu 6, 30, 44, 59, 71, 86, 87, dan 91. Selanjutnya, pre-order dari root, left, right. Nah, jadi dia mulai dari 59, 30, 6, 44, 86, 71, 87, 91. Selanjutnya post order. Cabang kiri dulu, kanan baru root. Jadi 6, 44, 30, 7, 91, 87, 86, dan 59. Nah, itu dari binary search tree-nya ya. Nah, selanjutnya contoh kode sederhana binary search tree. Nah, ini kita menggunakan C++ ya. Nah, di sini yang pertama itu ketika kita ingin membuat struktur dasar, not BST, yaitu kode ini mendefinisikan struktur dasar dari not pada binary search tree atau BST menggunakan struct not yang terdiri dari 3 bagian, yaitu data untuk menyimpan nilai serta left dan right sebagai pointer ke anak kiri dan kanan. Untuk membuat not baru, digunakan fungsi create not yang menerima satu parameter value. Di dalam fungsi ini, memori untuk not baru dialokasikan dengan new not
tutup kurung buka kurung tutup kurung, lalu nilai value disimpan ke dalam field data pada node tersebut. Selanjutnya, pointer left dan right diatur ke null pointer karena node baru belum memiliki anak. Terakhir, fungsi mengembalikan pointer ke node yang telah dibuat sehingga dapat digunakan dalam operasi penyisipan pada BST. Nah, selanjutnya itu fungsi insert. Fungsi insert digunakan untuk menyisipkan nilai baru ke dalam BST. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu root sebagai node akar dari pohon dan value sebagai nilai yang ingin disisipkan. Pertama, fungsi memeriksa apakah root bernilai 0 PTR. Jika iya, berarti posisi kosong telah ditemukan. Sehingga node baru dibuat menggunakan create node value dan dikembalikan. Nah, jika nilai yang disisipkan lebih kecil dari data di node saat ini, value lebih kecil dari root data, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyisipkan ke subtree kiri. Nih. Sebaliknya, jika nilai lebih besar, value lebih besar dari root data, maka penyisipan dilakukan ke subtree kanan agar struktur pohon tetap terhubung secara utuh. Nah, selanjutnya itu fungsi search. Fungsi search digunakan untuk mencari apakah sebuah nilai atau key terdapat dalam binary search tree. Jika node saat ini kosong atau null pointer, maka nilai tidak ditemukan dan fungsi mengembalikan false. Jika nilai key sama dengan data pada node, maka nilai ditemukan pada fungsi mengembalikan true. Jika key lebih kecil dari data node, pencarian dilakukan secara rekursif ke subtree kiri. Jika lebih besar, dilanjutkan ke subtree kanan. Sementara itu, fungsi findMin digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam BST. Biasanya diperlukan dalam proses penghapusan node. Fungsi ini bekerja dengan cara terus bergerak ke node sebelah kiri hingga tidak ada lagi anak kiri. Karena dalam BST nilai terkecil selalu berada di posisi paling kiri dan node yang ditemukan kemudian dikembalikan sebagai node dengan nilai minimum. Nah, selanjutnya fungsi delete yaitu digunakan untuk menghapus sebuah node dari binary search tree berdasarkan nilai kunci atau key. Pertama, fungsi memeriksa apakah pohon kosong itu null pointer. Jika iya, maka langsung dikembalikan null pointer. Jika nilai key lebih kecil dari data node saat ini, proses penghapusan dilanjutkan ke subtree kiri. Sebaliknya, jika nilai lebih besar, maka dilanjutkan ke subtree kanan. Jika nilai key ditemukan, maka ada 3 kemungkinan kasus yang dihadapi. Nah, kasus 1 dan 2 yaitu tidak mempunyai anak atau 1 anak. Jika node tidak memiliki anak kiri, maka node digantikan oleh anak kanannya. Jika node tidak memiliki anak kanan, maka node digantikan oleh anak kirinya. Jika node memiliki 2 anak, maka dicari nilai key terkecil dari subtree kanan, yang disebut dengan in-order successor, menggunakan fungsi findMin. Nah, selanjutnya yaitu fungsi transversal in order. Ketiga fungsi transversal ini digunakan untuk mengunjungi seluruh node dalam BST dengan urutan yang berbeda. Pada fungsi in order, selama node tidak kosong, transversal dilakukan dari kiri, root, dan kanan. Urutan ini menghasilkan nilai yang terurut menaik atau ascending. Sedangkan pada pre-order dimulai dari root, kiri, kanan. Dan pada post-order dimulai dari kiri, kanan, root. Nah, selanjutnya untuk fungsi main merupakan titik awal eksekusi program. Pertama, sebuah pointer root diinisialisasikan ke null pointer sebagai akar pohon yang kosong. Selanjutnya, beberapa nilai dimasukkan ke BST menggunakan fungsi insert. Di sini dimulai dari nilai 50. Nah, selanjutnya dilakukan pencarian program menampilkan isi binary search tree menggunakan 3 metode, yaitu in order, pre-order, dan post-order. Nah, selanjutnya kita mencoba search, mencari. Di sini kita coba cari 40. Menggunakan fungsi search dan hasilnya ditampilkan apakah ditemukan atau tidak. Nah, selanjutnya coba delete. Nah, di sini kita coba menghapus 50. Nah, setelah menghapus 50,
maka kembali ditampilkan in order, pre-order, dan post-order. Selanjutnya, fungsi ini menunjukkan cara kerja lengkap operasi dari binary search tree, yaitu insert, search, delete, dan transversal. Codingan tadi kita coba untuk di run ya. Nah, ini sama codingan yang saya jelaskan tadi. Kita coba kita run. Nah, berdasarkan inputan tadi, yang 50 kan root. Nah, jadi in order transversal mengurutkan dari yang terkecil 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Sedangkan pre-order transversal mengurutkan dari root kiri kanan. Jadi 50, 30, 20, 40, 70, 60, dan 80. Sedangkan post order dari kiri kanan root, itu 20, 40, 30, 60, 80, 70, dan 50. Selanjutnya kita coba cari angka 40. Nah, ditemukan angka 40-nya. Selanjutnya yang ketiga kita menghapus 50. Terus ditampilkan lagi in order, pre-order, dan post-ordernya setelah dihapus 50. Dan ini output dari codingan yang telah saya jelaskan tadi. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan saya sebelumnya bahwa binary search tree itu terdapat root, left child and right child, di mana root itu merupakan node induk yang merupakan akar, lalu left child itu cabang sebelah kirinya, yang dimana left child ini menampilkan nilai yang lebih kecil dari root, dan right child cabang sebelah kanan yang dimana menampilkan nilai yang lebih besar dari root. Selanjutnya untuk terdapat 4 operasi dasar, yaitu insert untuk menyisipkan, search untuk mencari, delete atau remove untuk menghapus, dan transversal untuk mengurutkan. Dan transversal ini terdapat 3 bagian lagi nih. Terdapat in order, mengurutkan dari terkecil, dimulai dari left, root, right. Pre-order, mengurutkan dari root, left, right. Dan post order yang mengurutkan dari left, right, root. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.